Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku sekalian. Hari ini saya akan bahas mengenai penerapan prinsip manajemen di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten. Materi ini saya ambil dari laporan penelitian saya tahun 2021 yang berjudul Leadership Pertanahan untuk Keberhasilan Program Strategis Nasional Studi di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Mari kita mulai. Sheila Antoinette debakut dalam Henry Fayol's Principle of Management and its Effect to Organizational Leadership and Governance tahun 2020 halaman 166 menyatakan bahwa mayoritas leader berpandangan bahwa penerapan prinsip-prinsip manajemen memiliki efek positif pada organisasi. Penerapan prinsip-prinsip manajemen ini, khususnya 14 prinsip manajemen Henry Fayol, telah membuat organisasi berkinerja baik karena anggota organisasi bekerja secara efisien. 14 prinsip manajemen Henry Fayol tersebut terdiri dari 1. Pembagian kerja atau division of work. 2. Wewenang dan tanggung jawab atau authority and responsibility. 3. Disiplin. 4. Kesatuan perintah atau unity of command. 5. Kesatuan pengarahan atau unity of direction. 6. Pengutamaan kepentingan organisasi. 7. Apresiasi atas pekerjaan atau remunerasi. 8. Pemusatan atau centralization. 9. Hierarki perintah atau chain of command. 10. Ketertiban atau order. 11. Kesetaraan atau equity. 12. Stabilitas jabatan personel atau stability of tenure of personnel. 13. Prakarsa atau inisiatif. 14. Semangat korsa atau esprit de corps. Ketika Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten pada tahun 2021 diobservasi dengan menggunakan 14 prinsip manajemen Henry Fayol sebagai perspektif, maka diketahui hal-hal sebagai berikut. Pertama, pembagian kerja atau division of work dilakukan dengan cara disusun secara berjenjang berdasarkan struktur organisasi yang ada, mulai dari kepala kantor, kepala seksi, dan kepala subbagian dan koordinator hingga staf. Kemudian memecah pekerjaan tertentu menjadi unsur-unsur yang lebih kecil sehingga dapat dikerjakan staf yang spesialis menangani suatu pekerjaan tertentu, serta memperhatikan tugas pokok, fungsi, jabatan, beban, kemampuan, dan keahlian masing-masing staf. Selanjutnya, dilakukan juga pertimbangan berdasarkan analisis beban kerja yang membandingkan antara kompetensi dengan beban kerja. Kedua, mengenai wewenang dan tanggung jawab, authority and responsibility, dilakukan dengan cara Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten memberi pelimpahan atau pendelegasian dari Kepala Kantor kepada Kepala Seksi dan Kepala Subbagian, kemudian dilanjutkan kepada para koordinator dan akhirnya pelimpahan diberikan kepada staf Kantor Pertanahan. Selanjutnya, menyerahkan program strategi nasional kepada para Kepala Seksi, Kepala Subbagian, dan Ketua Tim dengan tetap memperhatikan keahlian masing-masing termasuk keahlian staf yang akan mendukung keberhasilan program tersebut, serta kemudian menekankan pada tugas dan fungsi masing-masing seksi dan subbagian, serta tugas dan fungsi masing-masing staf. Ketiga, mengenai disiplin, prinsip disiplin, dilakukan dengan cara Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten mendorong pemenuhan target pencapaian yang telah ditetapkan dan mendorong seluruh staf agar mematuhi ketentuan yang berlaku. Kemudian menegakkan disiplin dengan menekankan pada hasil pekerjaan karena kedisiplinan harus berkorelasi dengan kualitas kinerja staf Kantor Pertanahan. Kemudian mengingatkan arti penting disiplin bagi para staf Kantor Pertanahan saat upacara, apel, dan rapat koordinasi internal, serta mendorong, memaksa, dan mendesak seluruh staf Kantor Pertanahan agar masuk dan pulang sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Keempat, prinsip kesatuan perintah atau unity of command dilakukan dengan cara Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten mengalirkan perintah secara berjenjang dari Kepala Kantor kepada Kepala Seksi dan Kepala Subbagian, kemudian kepada para koordinator hingga akhirnya sampai kepada para staf Kantor Pertanahan. Selanjutnya merumuskan kebijakan bersama-sama dengan Kepala Seksi dan Kepala Subbagian yang kemudian diteruskan kepada para staf. Kelima, prinsip kesatuan pengarahan atau unity of direction dilakukan dengan cara Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten menyampaikan pengarahan secara berjenjang
mulai dari kepala kantor, kepada kepala seksi dan kepala subbagian, kemudian kepada koordinator, selanjutnya kepada staf kantor pertanahan. Kemudian dilakukan juga apa yang disebut dengan mendahulukan atau terlebih dahulu membahas rancangan kebijakan dalam rapat internal sehingga saat pelaksanaan memiliki kesamaan persepsi. Selain itu juga dilakukan apa yang disebut dengan memanfaatkan forum rapat internal, apel dan kegiatan pertemuan lainnya, serta dengan menugaskan kepala seksi, kepala subbagian, dan para koordinator agar meneruskan perintah dan arahan kepala kantor kepada staf kantor pertanahan. Keenam, prinsip pengutamaan kepentingan organisasi dilakukan dengan cara Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten mengingatkan urgensi organisasi dan menekankan tentang kepentingan kantor pertanahan yang harus lebih diutamakan daripada kepentingan individu atau staf kantor pertanahan. Kemudian juga membuat skala prioritas kepentingan organisasi sebagai prioritas, mensinergikan kepentingan, dalam hal ini kepentingan organisasi dan kepentingan individu, dan memberi reward sesuai prestasi kerja. Ketujuh, prinsip apresiasi atas pekerjaan atau remunerasi dilakukan dengan cara Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten memberi penghargaan dan pujian kepada staf kantor pertanahan yang mampu mencapai target, serta memberi tambahan pendapatan melalui mekanisme kerja lembur bagi staf kantor pertanahan yang bekerja melebihi jam kerja, di luar jam kerja, dan di luar hari kerja, dan memberi usulan kenaikan jabatan serta tugas yang dapat meningkatkan pendapatan staf yang bersangkutan. Kedelapan, prinsip pemusatan atau centralization dilakukan dengan cara Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten menjadikan Kepala Kantor sebagai tokoh sentral sehingga informasi yang sampai kepada masyarakat dapat terarah dan terkendali. Kemudian mengunjungi staf kantor pertanahan secara informal untuk kemudian saling bertukar pikiran agar informasi atau perintah yang disampaikan tidak simpang siur. Selanjutnya menganjurkan kepada staf kantor pertanahan untuk berhati-hati terhadap berita dan informasi dari orang lain dan media massa. Kesembilan, prinsip hierarki perintah atau chain of command dilakukan dengan cara Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten memanfaatkan struktur organisasi kantor pertanahan sehingga menjamin kesatuan perintah dan arahan. Kemudian mengalirkan perintah kepala kantor kepada kepala seksi dan kepala subbagian untuk kemudian disampaikan kepada para koordinator dan selanjutnya disalurkan kepada staf kantor pertanahan. Dan akhirnya mengingatkan staf kantor pertanahan agar mengetahui dan menyadari posisinya dalam struktur organisasi kantor pertanahan sehingga mereka dapat mengetahui tanggung jawab dan wewenangnya. Kesepuluh, prinsip ketertiban atau order dilakukan dengan cara Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten mendorong seluruh staf kantor pertanahan agar bersikap dan bertindak disiplin dengan memanfaatkan hierarki perintah, kesatuan perintah, dan kesatuan pengarahan. Mendorong terbentuknya hubungan baik antara unsur pimpinan dengan staf kantor pertanahan, memberi arahan dan perintah penegakan tata tertib dan kedisiplinan bagi seluruh staf kantor pertanahan, serta mendorong seluruh staf kantor pertanahan untuk mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan secara terbuka, agar dapat saling mencontoh yang selanjutnya secara berjenjang dilakukan monitoring dan evaluasi penegakan disiplin. Kesebelas, prinsip kesetaraan atau equity dilakukan dengan cara Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten memenuhi hak-hak dasar individu yang menjadi bagian dari kantor pertanahan, khususnya dalam konteks penegakan hak asasi manusia. Kemudian menciptakan keterbukaan unsur pimpinan terhadap kritik dan memberi hak dan kesempatan yang sama pada semua staf kantor pertanahan dalam mendukung pelaksanaan kebijakan, serta berupaya bertindak secara adil terhadap semua staf kantor pertanahan dan tidak membedakan staf dalam hal menjalankan kewajiban masing-masing sesuai dengan pembagian tugas yang telah ditetapkan. Ke-12, prinsip stabilitas jabatan personil atau stability of tenure of personnel. Dilakukan dengan cara Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten memposisikan diri sebagai pejabat penilai kinerja kepala seksi, kepala subbagian, koordinator, dan semua staf kantor pertanahan. Kemudian mengingatkan tentang pentingnya berkinerja tinggi kepada kepala seksi, kepala subbagian, dan staf kantor pertanahan, karena orang-orang seperti ini akan dipertahankan keberadaannya pada suatu jabatan, serta mengingatkan pemegang jabatan agar menyadari tentang pentingnya menjaga kepercayaan melalui kinerja yang tinggi. Ke-13, prinsip prakarsa atau inisiatif dilakukan dengan cara
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten membuka kesempatan kepada semua staf kantor pertanahan untuk menyampaikan inisiatif, terutama bila terkait dengan penyelesaian kendala lapangan dan kendala administratif ringan. Sedangkan untuk inisiatif yang berisiko tinggi harus dikoordinasikan kepada pimpinan. Mendengarkan aspirasi staf saat rapat internal kantor pertanahan, serta memberi kebebasan pada staf kantor pertanahan untuk berinisiatif, berinovasi, dan kreatif dalam menjalankan tugas yang diberikan. Ke-14, prinsip semangat Korsa atau Esprit de Corps dilakukan dengan cara Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten menumbuhkan solidaritas dan kepekaan sosial antar staf kantor pertanahan serta rasa kebersamaan sesama staf kantor pertanahan melalui kerja bahu-membahu menyelesaikan program strategis nasional, meningkatkan rasa kesatuan staf kantor pertanahan melalui berbagai kegiatan di luar kegiatan rutin kantor, misal outbound, family gathering, dan makan siang bersama, serta berikutnya memberikan contoh perilaku yang baik yang mengedepankan rasa kekeluargaan, menumbuhkan rasa senasib sepenanggungan sebagai satu keluarga besar kantor pertanahan. Demikian sahabat-sahabat sekalian, 14 prinsip manajemen yang disampaikan atau versi dari Henry Fayol yang bila dilaksanakan atau diterapkan di kantor pertanahan memiliki potensi untuk meningkatkan kinerja kantor pertanahan. Saya pikir demikian, semoga dapat menjadi bahan renungan kita semua dan dapat dijadikan contoh bagi kantor-kantor pertanahan yang lain yang ingin menerapkan prinsip manajemen versi Henry Fayol. Saya pikir demikian, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.